saat itu kalian putar, dia mengatakan. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana seorang Ratu Entok memang sengaja melakukan penghinaan terhadap Yesus atau terhadap kekristenan. Dan saya pikir setelah dia ditahan di Polda Sumatera Utara, ya orang ini wajib ya dipenjarakan dengan hukuman semaksimal mungkin. Kenapa? Ya karena saya pikir bahwa apa yang dia lakukan memang sungguh-sungguh keterlaluan. Teman-teman, langsung saja kita akan menyaksikan video berikut ini. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine, seperti kata dia, kita harus toleransi, itu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gondoruo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi di bicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine, kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya. Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipratkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria atau Mariam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang berdosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang menghisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba, coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohongnya satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa, akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan, ada buktinya. Kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap, kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalip sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau lesbiola. Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib, dia nyalip sendiri. Ah, kok jadi berdosa? Baru kedua, aku kalau udah ngomong berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui apa? Semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi beserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi ciptaan dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Segala sesuatu dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak
Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa berubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonces dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dia tadi video yang kita sudah saksikan bersama bagaimana seorang Ratu Entok yang begitu luar biasanya melakukan penghinaan terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh memberikan komentar, mari kita akan dengarkan saja bagaimana juga respon dari seorang murtadin, ya, atau lebih dikenal dengan mereka yang dulunya Muslim dan akhirnya menjadi percaya kepada Kristus, dan ini langsung dari murtadin asal Aceh. Dan ini dia video. Bagaimana tanggapan saudara semuanya ketika melihat dalam hari-hari ini, ya, sudah 2-3 hari ya, sangat viral mengenai Ratu Entok yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Dia sangat viral sekali Bapak Ibu karena menghina Yesus, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia sudah pernah menghina saudara. Sudah pernah menghina, dan dia pernah juga ikut masuk dalam dunia perdebatan, walaupun sebentar, ya. Dia pernah masuk di salah satu akun TikTok daripada Polemikus. Karena ini sudah berulang saudara, maka saudara-saudara kita dari Medan, yang khususnya orang Kristen, bersuara Bapak Ibu, ya, ikut bersuara. Bahkan banyak di antara netizen yang ada di kota Medan itu sangat menyayangkan sikap daripada Ratu Entok itu. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu, apakah Ratu Entok itu kebal hukum, atau hukum penistaan agama itu merata sama di mata hukum. Siapa saja yang menista agama, maka hukum penistaan agama tidak segan-segan untuk menangkoi. Nah, apakah Ratu Entok ini akan ditangkoi? Sementara dia sudah minta maaf, tetapi di saat dia minta maaf pun Bapak Ibu, sepertinya dia tidak ikhlas dalam minta maaf. Masih saja juga dia menyalahkan orang yang mengedit videonya. Padahal itu tidak diedit saudara. Jelas ya, maka dia buat suara seperti suara apa gitu Bapak Ibu, ya. Jelas sekali dia dalam hal ini menghina. Akhirnya ramai-ramai netizen memberikan komentar, menyayangkan sikap yang namanya Ratu Entok. Kalau kata Opung Parbalak Bapak Ibu, saya tidak tahu dia mbak-mbak kah atau abang-abang, kakak kah atau abang kah. Tidak tahu Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempergunakan media sosial dengan baik. Dan kita orang Kristen khususnya, mari pergunakan media sosial untuk ladang, untuk wadah, untuk media kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman. Nah, saya Bapak Ibu mengenal Yesus itu lewat media sosial. Pada suatu hari terjadi perdebatan di media sosial, di grup Islam Bertanya, Kristen Menjawab, Kristen Bertanya, Islam Menjawab, di Facebook. Dan grup itu sampai hari ini masih ada. Nah, grup itu tiap hari terjadi perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan Bapak Ibu, setiap saat